Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Puji nama Tuhan, ini hari baru, berkat baru untuk kita semua. Dan kembali kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama renungkan lagi kebenaran firman Tuhan yang kiranya bisa menuntun kita, menolong kita, memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani hari ini. Sebuah perkataan yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Dan ternyata perkataan itu benar adanya, seperti apa juga yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan berkaitan dengan Saulus dan juga lingkungan yang baru atau komunitas yang baru. Kemarin kita belajar tentang bagaimana para murid enggan untuk menerima Saulus karena takut. Lalu kemudian di ayat selanjutnya kita bisa melihat dari pasal 9 ayat yang ke-27, cerita yang lain di mana ada seorang murid bernama Barnabas yang menerima berbalikan dengan murid-murid yang lain. Izinkan saya membacakan untuk saudara. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Terbalik dengan para murid yang takut kepada Saulus, tetapi Barnabas menerima dan bahkan menjelaskan tentang siapa jati diri Saulus dan bagaimana dia berpengalaman dengan Tuhan. Kenapa Barnabas bisa menerima Saulus sedangkan para murid tidak? Kenapa Barnabas bisa mengasihi Saulus sedangkan para murid takut kepada Saulus? Tentu saja ada hal yang membedakan di sana. Yang dikatakan di sana adalah firman Tuhan mengajarkan bahwa Barnabas tahu latar belakangnya, Barnabas tahu kronologinya, Barnabas memahami seluk-beluk kisah perjalanan Saulus sehingga dia bertemu Tuhan. Kemudian pada waktu itu sampai di Yerusalem. Ternyata pengenalan itu penting. Barnabas mengenal Saulus sehingga dia bisa mengasihi dan menerima Saulus. Mengenal membuat sayang. Mengenal membuat Barnabas mengasihi Saulus, menerima Saulus apa adanya. Betul, seperti firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus saling mengenal supaya kita bisa saling mengasihi. Benar seperti yang Tuhan ajarkan bahwa pengenalan itu penting, mencoba memahami orang lain itu penting untuk bisa menyatakan kasih kepada mereka. Suatu ketika di sebuah kereta ada seorang bapak yang terlihat lelah bersama dengan dua orang anaknya. Sementara bapak itu duduk, kedua anaknya mengganggu penumpang yang lain, menarik koran yang sedang dibaca oleh penumpang yang lain, berlari ke sana ke sini, berteriak-teriak dan lain sebagainya, sementara bapaknya hanya duduk saja. Kemudian ada seorang ibu yang menegur bapak itu, "Pak, coba tegur anak-anakmu. Mereka membuat banyak masalah di gerbong ini. Coba tegur mereka." Lalu bapak itu menjawab, "Oh ya, saya tahu. Anak saya sedang tidak baik hari ini karena kami semua sedang tidak baik. Karena kami baru pulang dari pemakaman ibu mereka." Mendengar jawaban itu tentu penumpang yang lain itu sekarang paham kenapa anak-anaknya begitu dan kenapa bapak itu terlihat sangat lelah dan seolah-olah tidak mempedulikan anaknya. Memahami membuat kita lebih bisa mengasihi. Kalau misalnya kita salah paham, bisa jadi gagal paham, dan yang lebih parah kalau misalnya kita punya paham yang salah. Salah paham, gagal paham, paham yang salah bisa dijembatani dengan mengenal. Kalau komunitas kita adalah komunitas saling mengenal, tentu kita bisa saling lebih mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk mengasihi, bersungguh-sungguh mengimplementasikan kasih di dalam setiap perbuatan kita dan juga di dalam komunitas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami belajar firman Tuhan, dan biar firman ini menolong kami untuk menyatakan kasih kepada sesama kami dengan lebih mengenal, dengan lebih memahami situasi dan keadaan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.